sama halnya dengan di Jakarta juga. Jadi kita mau mengambil keadaan itu happening yang ada di saat itu. Kenapa nih ngambil keadaan itu? Karena kita melek keadaan gitu loh. Karena kita melek apa nih yang lagi happening di era sekarang. Kita bikinlah suatu konsep, tetap boneka juga, tapi bentuk bonekanya itu bulat kayak bola padel. Wih. Makanya kita pas pembuatan campaign di Bundaran HI, itu kita kasih judul Kalia Label Take Over Bundaran HI. Itu. Nah, itu sempat meledak. Mungkin bahasanya ngeri ya. Ngeri ya. Kalia Label Take Over Bundaran HI. Jadi kita bikin. Nanti masukin ya Mas, cuplikan ya Mas. Iya, Mas ya. Tapi awal mula kebentuk Kalia itu kan pasti lumayan teresak-esak ya. Berdarah-darah lah ya. Berdarah-darah lah. Teresak-esak tuh bahasa yang kubikin aja baru ya masuk KBBI masuk siapa tahu masuk rekor muri kan. Ya kan siapa tahu. Mana tahu ya. Nanti kita infoin Mas. Iya, kalau ditolak jangan sedih ya Mas ya. Udah biasa ditolak sih. Wih, curang itu kameranya. Bagus. Buat narasumber. Sony 6000. Itu 6400. Oh itu. Oke, selamat datang di podcast kita. Kembali lagi bersama saya Reja Abadi. Hari ini kita kedatangan tamu CEO muda, profesional, dan punya mata elang terhadap kain-kainan di Indonesia. Wah. Kita sambut Rikal Iman. Salah. Siapa? Rikal apa? Takwa. Rikal Takwa. Tepuk tangan lu kan. Jatuh. Terima kasih. Apa kabar Kal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mas Reza gimana kabarnya Mas Reza? Saya kurang baik. Kurang baik. Ya karena belum ngopi. Belum ngopi lu. Oke. Ada kopi nggak? Air putih ada? Air putih ada. Oke. Kasih Mas. Nah ini tangan siapa? Yanto. Ini tangan Yanto. Wih, dari Yanto Mas. kenapa nggak dilabelin Mas? Belum masuk sponsor. Karena ada Kalia Label. Oke. Masuk. Belum ada sponsor. Masuk. Diminum dulu dari Kalia Label minum. Minum dulu. Izin ngerokok Mas ya? Boleh ya? Silakan Mas. Masnya ngerokok? Enggak Mas. Oh, enggak. Belum diajarin. Wih, jangan dong. Jangan. Bahaya karena kan beliau ini salah satu fashion Islamic Center se-Indonesia. Jilat lagi, guys. Jilat Siapa sampai tahu kering. Jadi brand ambassador kan bisa. Bisa. Pakai mukena. Langsung penuh hujatan ya lo. Kal, jadi banyak yang mungkin anak-anak Palangkaraya atau masuk Genjet nggak sih kan nih? Masuk Genjet ya? Oh iya. Masuk Genjet. Aku yang milenial. Awal. Iya. Transisi berarti Kamu masuk 96 masuk apa? milenial. Masuk Iya 97. Genjet dong, masih muda dong. Ya? Oh, jangan dipaksa. Nggak bisa. Umur kada bisa dipaksa. Nggak bisa. Umur kada bisa dipaksa. 1906. Kal, kan masih banyak yang belum mungkin kenal sama Rikal sebagai CEO. Wah, Goreng terus pokoknya. goreng terus. Kalia Label. Aduh, sebentar guys. Bos saya telepon. Ya. Bentar bos ya. Iya, siap. Saya tunggu ya, Mas. Minta tamunya dipermainkan guys. Ya. Astagfirullahaladzim. Kita silent dulu guys. Silent dulu. Nah, yang belum kenal sama Rikal di Palangkaraya khususnya Genjet kan masih mungkin ada yang kenal banyak juga. Nah, boleh perkenalkan dirimu ini sebagai apa? Sebagai Dan ngapain di Palangka sekarang? Oke. Jadi nama Rikal. Kayak anak sekolah Kal, santai. harus baik lah kelihatan baik. Nama jabatan. Nama Rikal. Asli Palangkaraya. Asli Palangkaraya. Dari Pagatan. lahir. Nah, nanti dibahas. Jangan langsung. Lahir Palangkaraya. Merantau ke Jakarta itu dari setelah SMP. Setelah SMP, jadi pindah ke sana SMA. Masuklah pondok pesantren. Ya, taat kepada orang tua kan. Oke. Jadi apa aja orang tua ikut. Bujur itu wajib. Gitu. Terus berjalanlah 2000 sampai kalau nggak salah itu 2013 di Jakarta. 2013 sudah merantau di Jakarta. Pokoknya selesai dari SMP pindah ke Jakarta. Seperti itu, Mas. Ada bawa kos ya? Oh, enggak ada. Ada. Oh, tetangga. Kos sebelum. Kita lagi
Oh istri. Oh istrinya, sorry. Istrinya mas, Sorry. Ini. istrinya mas. Sorry. Mau lihat ya udah. Bukan, jadi gini kak. Saya merasa bersalah ya. Itu ada salah ya. Oke. Oke, sorry kak ya. Jadi kos ini memang bebas sih sebenarnya, cuman ada pantangan-pantangannya yang boleh masuk sini. Nggak semua orang bisa masuk. Lawan jenis boleh ya kan? Kalau istri orang jangan ya. Jangan, bahaya. Oke, itu awal kisah Rika pertama kali merantau lah ya. Ya, Awalnya memang sekolah berarti. awalnya memang sekolah, Oh. masuk pondok pesantren, sampai selesai di pondok pesantren, ya lanjut kuliah di sana. Tapi lulus. Lulus. Kalau nggak lulus, bahaya mas. Besar dananya orang tua keluarin mas. Berarti itu jauh Kalia kan punya brand namanya Kalia Label. Ya. Kalia Label itu berarti jauh sebelum mondok kah? Atau pertama kali memang suka menjahit atau apa gitu? Oke. Ada keterampilan berarti. Ada keterampilan menjahit. Jadi Kalia Label sebenarnya itu nama dari Dari siapa? dari ulun sendiri. Ya. Dari saya sendiri. Oh masih bisa bahasa Banjar? Masih bisa mas. Masih bisa. Jangan sampai hilang. Jangan Bahaya. Ya. Dari saya sendiri, Rikal, dan nama istri. Nama Terus, istri. Nama istri. Awal mulanya kenapa nama itu Kalia Label, tidak kada serta-merta lah namanya Kalia Label. Jadi awalnya itu, nama brand itu Kalia.id. Awal Awalnya. mula itu 2016, awal perkuliahan. Udah lama dong. Lama. Terus 2016 berjalan, tapi masih dalam tahap perkuliahan, semester 1 di S1 juga. Jadi ya namanya jualan itu belum digeluti secara utuh. Jadi masih ya kuliah juga ada tugas, gawi kan. Ya. Habis itu mulai jualan lagi dan lain sebagainya. Belum difokuskan lah intinya. Terus selesai S1 lanjut S2 sama Bimbai juga dan Bini. Jangan ini. Jadi sama-sama S2. Nah, di S2 dan 2019 akhir hendak Covid. Nah, di situ kan semuanya berpikir keras. Ya. Bertahan hidup lah. Bertahan hidup, survive pokoknya kita. Ya, betul. Terus 2019 atau 2020 memang dengan istri pengen kayaknya kita bisa nih untuk bikin brand dan difokuskan. Karena di saat itu pun sudah masuk ke tahap S2, waktunya lumayan fleksibel lah, lumayan enak untuk ngaturnya dan lain sebagainya. Jadi bikinlah produk itu mau kena. Tapi sebelum 2019 akhir itu produk yang dijual banyak. Ada kerudung, ada tunik, kemeja, cewek semuanya. Terus ada rok dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang bisa kita jual, apa yang kita bisa pikirkan kita jual semuanya lah. Rumah dijual. Belum sampai mas. Belum sampai kan? Jangan tahu kan. Bahaya. Panci. Bisa. Ya, belum mas, belum. Itu sebelum 2019. Sebelum kena. Nah, dan kenapa alasannya jual mukena? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang di sana juga. Kenapa sih jaruhannya lah? Kenapa sih mikirnya mukena kada baju lakian ya clothing lah kan? Karena di situ ada pasarnya. Karena di situ ada peluangnya. Versi kami. Versi kami. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain ya chance untuk kemungkinannya kan di brand-brand lain. Terus di 2020 lah kan, itu fokus ke mukena gara-gara dari orang tua saya sendiri minta request dari temannya, minta bikinkan hampers. Awal mulanya. Ya kebetulan di tempat kita waktu itu nebeng, karena waktu awal-awal kan kita masih menjahit itu nebeng dengan orang. Konveksi lah bahasa di sananya. Kerjain, jadi ngerjain mukena. Terus itu waktu itu orderannya ya lumayan lah. Untuk kita start awal kurang lebih sekitar 200 sampai 250 piece untuk hampers orang tua. Besar dong. Wih, besar. Itu awal banget. Awal disitulah awal kita dapat modal yang bisa kita putarkan lagi. Ya, tapi ya cukup lah untuk diputarkan. Terus berjalan sampai ke Idul Fitri itu dibagikan. Nah, disitulah titik baliknya Kalia itu sebenarnya. Secara umumnya kayak gitu. Turning point-nya kan. Ya, dari situ awal mulanya kita kenapa memfokuskan ke mukena itu. Kayaknya mukena deh. Oke. Walaupun kita kan bisa pakai. Gak apa-apa. Kok nggak bisa? Nggak bisa.
beda kan? Oh, iya, Beda. iya. Bahaya. Bisa dipakai tapi tidak bisa di umum lah. Di umum lah, Terus tahu ya. kan mau coba-coba. Coba-coba. Mau coba met. Coba. Gitu. Nah, ini saya sedang layar akhir nih. Kenapa gue mau kena? Ini sambil doa nih. Sambil doa. Tahu kan saya bisa jadi CEO juga kan. Ada CEO baju CEO, koko. ya. Tahu CEO. CEO. Oke, Kak, in this economy. Itu Bagus awal Inggrisnya Mas ini ya? Enggak. Lulusan mana Mas ini? Saya MTSN 1 model Palangkaraya. Aduh, masuk. Yang mau kayak Masnya bisa di situ. Parah. Gelo. Itu berarti berawal dari hampers yang sebenarnya hampers ini kan identiknya sama kayak paling kayak makanan, kayak kue salju gitu Ya, pada umumnya hampers yang dikenal memang selayaknya itu kan. Tapi ya gimana caranya kita mutar otak untuk hampers itu ya jangan sampai terbatas di makanan, kue kering dan lain sebagainya. Jadi kita kemaslah, kita buat dan kita jadikan produk Kalia ini barang yang bisa diberikan untuk tanda kasih sayang lah pada orang lain gitu. Seserahan. Ya, seserahan gitu kan. Terus hampers untuk teman-teman atau peringatan kayak hari guru, ada murid-muridnya mau ngasih ke orang tua dan lain sebagainya, gitu kita masuk. Nah, peringatan Natal. Oh nggak bisa Mas? Oh nggak bisa. Nggak bisa Mas. Hampers tadi Bingung. makanan bisa. Nanti diterima bingung. Sorry guys. Maaf. Sorry. Maaf ya. Mas ini ya guys, saya nggak ikut guys. Saya nggak ikut ya guys. Sorry. Nggak Bisa ikut. tahu kan Natal, tapi kan buat orang Muslim. Nanti minta alamatnya guys. Muslim. Natal kebetulan kita ngasih gitu Iya, loh. bisa. Boleh. Tahun orang tua kan bisa jadi. Boleh. Susah ya nyapunya ya. Susah ya nyapunya. Sorry. Susah. Gitu. Oke, ini guys sebuah gambaran di mana kalau Genjit itu punya sebuah usaha kayak out of the box lah ya. Iya. Hampers tuh nggak cuman makanan atau Iya. apapun itu bisa jadi mukena juga gitu. Itu awal mula kan kita tahu tadi ceritanya awalnya kan jualan apa aja tuh Iya. kayak Belum ada DNA yang jelas lah. Ya. Gitu. Akhirnya turning point-nya di situ. Tapi di awal itu kan pasti ada naik turunnya dong, kayak jilbab. Jualan apa tadi? Jilbab, baju, kemeja, tunik dan gitu-gitu tuh. kawan-kawannya. Kan itu jahit sendiri atau handmade atau gimana? Handmade. Nah, alhamdulillahnya dari Kalia sendiri dari awal itu pembuatan semua produknya itu memang kami handmade secara sendiri, bukan dapat barang dari luar atau mungkin kayak di Jakarta kan kita beli di Tanah Abang, kita ganti labelnya, rebranding, nah kita jual produknya itu. Nah jadi memang dari awalnya suka dengan istri itu sukanya membuat suatu produk, ya walaupun diterima atau enggak kan wallahu alam lah. Ya. Nah jadi awal mulanya memang produk kayak kerudung, ya laku, kada laku, ya naik turun lah, naik turun. Habis itu kita jualan, coba lagi ganti kemeja, terus kurang juga mungkin ganti lagi ke tunik. Ya, tunik itu apa sih tunik? Tunik tuh kayak kemeja tapi yang agak panjang, nutupi belakang. Yang agak panjang. Cowok. Cewek. Nah, kalau kemeja kan gambarnya nanti ya. Ya masukin Mas di sini Mas. yang gambarnya sesuai yang kemauan saya Mas ya, nanti dicari. Ulun soalnya tahunya baju koko. Gamis salah. Gamis. Ya. Tunik. Terus rock waktu itu. Tapi memang mungkin bukan rezekinya yang di situ lah. Bukan rezekinya. Terus ya itu sampai bergulir sampai 2019 karena memang juga sebelum 2019 kurang fokus mungkin karena masih kita kewajiban kuliah yang kita dengan orang tua kan kita adanya di sana pun harus menyelesaikan perkuliahan. Terus tapi ya di sisi lain karena memang suka kayaknya ulun pribadi dengan istri pun memang suka untuk berdagang dan berbisnis itu. Walaupun memang dua-duanya nggak ada background perkuliahan. Ulun pribadi kuliahnya apa? Di bidang hukum. S1. S2 sama di bidang hukum. Nah, istri di bagian kesehatan masyarakat. Gak ada Mas. Gak nyambung. Gak bisa masuk Mas. Gak bisa masuk. Dah. Harusnya jadi perawat. Ya, pokoknya kayak gitu gak bisa. Jadi, tapi ya mungkin rezekinya di situ. Ya udah jalani, yang penting kan yang kita jalani halal. Oke, betul. Sepakat. Seperti itu Mas. Ya. Tapi nggak maling brand orang. Jangan Mas. Kelihatan. Tapi dia paham hukum guys. jadi enak. Ya, kurang lebih lah. Ya, nanti kalau nggak ngerti tanya ya Mas. Nah itu S2. Sekolah itu S2. Iya. Junjung kejarlah ilmu sampai ke S2. Ke negeri Cina. Terus Wuhan, harus tapi pulang Wuhan lah. Ya Wuhan. Tahu nggak bahasa Jepangnya? Nggak ada uang.
Apa Mas? Aku tahu kok. Coba Mas. Mau tahu nggak? Gong. Gong bahasa bahari mana gong? Ketawa mana tuanya? Gong Jar. Nggak usah deh. Jangan. Nggak usah. Oke, itu Bingung aku balasnya. aku orangnya random, Cok. Oke. Orangnya random. Oke. Kasar banget ya. Sama CEO Kalia Label. Langsung makanya kan dilanjut ya. kasar benar ya. Oke, itu 2019, tapi kan kita ngobrol-ngobrol di belakang tadi. Profiling full ya? Full. Sampai akar-akar. Ngobrol di belakang itu katanya tahun berapa itu mencetak rekor muri. Nah, itu awal mulanya 2025 kemarin. Tahun kemarin banget. Tahun kemarin banget. Mencetak rekor muri itu gimana sih ceritanya? Kok bisa seekor mukena bisa jadi maksudnya penilaiannya apa sih? Misalkan desainnya atau kuantitinya atau pengen tahu banget Mas? Sebenarnya nggak pengen juga sih. Sekali saya jadi brand ambassador, pengen tahu banget lah. Kan nggak mungkin di make up siapa Mas? Ya. Di make up siapa Mas? Di make up. Awal mulanya gimana? Jadi awal mulanya kenapa? Saya izin ngerokok. Oh, silakan Mas. Nanti pakai bismillah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Biar berkah Mas. Ya. Ngerokoknya biar berkah. Ya, mau kena Allah Rasulullah Muhammad. Oke, jadi awal mulanya alhamdulillah dari Kalia itu dapat rekor muri. Itu pastinya jerih payah, bukan kami pribadi sebagai owner dari Kalia Label, tapi pastinya bantuan dari tim yang luar biasa. Jadi apresiasi yang besar kepada mereka dan tim Kalia Label semuanya lah. Ya. Semua yang bergerak di dalamnya. Puasa tahun kemarin 2025 itu kami launching produk Laluna Doll Prayer Set. Itu sudah kami R&D-kan kurang lebih sekitar 2 bulan lah kurang lebihnya. Before masuk ke sebelum bukan sebelum itu launching di marketplace. Kami research and development, kami R&D-kan produk itu dan kami nyatakan memang dari tim produk ini belum ada di Indonesia. Oke, dengan konsep yang kami usung. Setelah kurang lebih 2 bulan, keluarlah 1 bulan sebelum masuk awal Ramadan di 2025. Nah, ini awal mulai perjalanannya. Terus awal mula kami belum wani banyak lah untuk memproduksi si Laluna Doll ini karena memang gambling. Kereda yang menjamin produk ini laris dan lain sebagainya. Jadi masih kita tangguhkan lah. Nah, terus launching lah kurang lebih 800-an piece atau set mukena itu produksi awal. Nah, launching kita kurang lebih 1 bulan, tepat tanggalnya lupa. Nanti bisa dimasukin Mas ya. Ya, biar ada kerjaan Mas, editornya Mas. Duduk-duduk aja saya lihat ini. Ya Mas ya. HP, ngopi, main HP, scroll Mas ya. Masukin ya Mas ya. Rokok hidupin Mas, jangan lupa. Gitu. Oke, jadi satu bulan sebelum awal Ramadan, nah itu kita launching kurang lebih sekitar 800. Ketika hari H launching, 800 piece itu kami bagi 2 di marketplace. Oke. Yang satu di sini, yang satu di sini mungkin ya. Oren toko itu sama temannya itu kan. Temannya tuh. Nah, terus kita bagi kurang lebih sekitar 400-an per satu marketplace. Jadi launching lah. Kalau nggak salah itu jam 10 pagi kami launching. Oke. Itu 800 piece habis dalam waktu 1 menit. Gokil. Habis dalam alhamdulillah Mas. Ya, tapi seger Mas. Alhamdulillah. Gokil. Mungkin berkat doa Mas juga dari sini ya tembus langsung. Ya, pasti karena kan pasti udah nggak bisa dipungkiri lagi guys. Doa itu. Jadi 800 piece atau 800 set itu habis dalam waktu 1 menit. Setelah itu kami langsung meeting dengan tim internal dalam. Gimana nih, trafficnya masih bagus, gelombangnya masih kuat. Jadi kami buka setelah itu kalau nggak salah itu jeda 1 minggu, kami langsung set up semuanya dengan tim produksi, tim marketing dan lain sebagainya untuk buka PO. Buka PO terhadap produk si Laluna ini. Jadi awal launching sudah kurang lebih 800-an.
kita buka PO pertama itu hampir 1.000 kurang dikit. PO yang kedua, PO yang pertama. Kalau yang pertama kan barang ready, langsung kita jual, langsung kita kirim. Selanjutnya PO. PO ini barang kita kerjakan setelah full PO-nya masuk. Oke. Itu hampir 1.000. 1.000 piece. Nah, alhamdulillah Mas. Kali 300 ribu. Iya. Anak soleh. Berdoa terus. Berdoa terus. Ya, pasti betul. Nah, terus PO pertama itu kalau nggak salah kita buka PO-nya di seminggu setelahnya itu berapa ya? Sekitar jam 10 pagi. Kurang lebih setengah jam itu habis PO-nya. 1.000 Jam 10 pagi lagi. Iya, 10 pagi lagi, tapi 1 minggu setelahnya. Oke. Jam 10 pagi ingat ya? Ingat, itu jam sakral. Jam sakral. Jadi kalau mau berkegiatan dari jam 10, Mas. Iya, betul. Jangan jam 12 baru bangun. Terus udah buka PO pertama itu setengah jam habis. Setengah jam. 1.000 habis, sudah terpenuhi. Dan agak lumayan gokilnya, PO itu kita buka pembayarannya itu full. Biasa kan orang PO kan DP, ya, bayar 30%. Ya. Ini bayar full. Dan mereka alhamdulillahnya mau gitu loh. Antusiasnya itu luar biasa sebagus itu. Terus sudah keluarlah PO pertama, masih kurang nih. Terus info ke tim produksi masih bisa katanya. Permintaan marketnya masih kuat, masih ombaknya masih tinggi, nggak bisa lewat katanya. Kayak kepegatan tuh. Oke. Dah, bukalah PO kedua. Nah, itu kurang lebih dimaksimalkan bisa sekitar 1.200. PO kedua. PO ini kan berarti barang belum ada tapi kita produksi sesuai estimasi. Itu kurang lebih sekitar 1.200. Jadi kumulatif itu 3.000. Dapatlah sebelum habis Ramadan itu 3.000 set kita jual. Gila, tepuk tangan dulu guys. Alhamdulillah. 3.000 piece. Dan sama untuk PO kedua pun kurang lebih ya setengah jam habis terpenuhi untuk PO-nya. Oke. Nah, jadi setelah Idul Fitri baru kita lihatlah rekor-rekor yang dibikin di Indonesia sampai diinfokan oleh tim Rekor Muri ke Kalia gitu loh. Jadi kita sounding. Rekor si kami yang mencari tahu awal, terus tanya lah kurang lebih basa-basi dulu. Kok bisa sih orang-orang dapat Rekor Muri apa? Jadi kita cari informasinya. Terus persyaratannya apa, rekor yang kayak gimana dan lain sebagainya. Terus di sounding terus dengan tim. Alhamdulillah dari mereka pun ngerespon nih dari kitanya. Nah, terus dapatlah Rekor Muri itu. Awal mulanya pun suatu yang ya kadang mungkin kayak kita, apalagi kayak kita dari orang daerah, merantau ke sana sorangan, sorangan, berkeluarga di sana, dapat istri pun bukan orang Pulau Jawa, tapi pulau seberang juga. Tengah-tengahnya? Tengahnya. Jadi Kalimantan, Sumatera, Begawi di Jawa ya kalau di Jawa. Nah itu. Terus dapat Rekor Muri, ya takjub dan luar biasa lah bagi kami. Mungkin bagi teman-teman yang di luar, ya biasa, tapi bagi kami dan tim itu suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Nggak biasa dong. Ya alhamdulillah Mas, kalau nggak biasa. Alhamdulillah. Oke, masih merendah ya. Terus ya. Terus Gilo, keren. Terus dapat. Jadi setelah Idul Fitri libur, masuk lagi anak-anak ke kantor dan lain sebagainya. Kurang lebih sekitar 2 bulan setelah itu, ya kita persiapan untuk penyerahan Rekor Muri. Jadi dapatnya Kalia itu Rekor Muri penjualan tercepat dalam waktu 1 menit dengan konsep dengan kedua itu konsep boneka pertama di Indonesia. Nah, diperkuat lagi oleh timnya Rekor Muri yang menyematkan piagam. Ternyata mereka pun ngeriset rekor yang diberikan oleh Kalia ini bukan hanya Indonesia, bahkan dunia pun belum ada yang membuat. Ini ucap dari mereka. Dari alhamdulillahnya itu. Nah, ya udah setelah itu mereka semakin kuat untuk memberikan rekor itu kepada Kalia. Dan disitulah alhamdulillahnya Kalia semakin bisa bertumbuh, berkembang dengan tim, bisa semakin kelihatan jelas ke depannya harus ngapain, market kita semakin lebih jelas dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Gimana Mas? Mau gabung Mas? Oh jangan Mas. Agak berat ya. Jangan di sini ya. Bos jangan tonton YouTube ini. BA. Gak mungkin dong, mau kena. Babu. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi editor, bisa lah ya jadi editor. Bisa. Oh itu berarti persyaratan dari Rekor Muri itu mereka riset juga dong ya tentang. Pasti. Rekor Muri itu kan bukan serta-merta
ya quantity atau penjualan aja. Kalau gitu, cuman Kak. untuk quantity, jadi yang alhamdulillahnya memang murni kami dapatkan itu sebenarnya konsep bonekanya. Iya. Konsep boneka yang kami usung, yang kami buat, kami R&D-kan kurang lebih 2 bulan, itu yang menjadi tajur utamanya. Kalau penjualan mungkin dari brand lain dan lain sebagainya sudah lumayan banyak. Ya. Nah, makanya kami mengambil konsep boneka pertama di Indonesia. Oke. Nah, setelah itu kompetitor banyak ngikutin. Mm-mm. Ya, tapi enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru itu Rezeki nggak kemana, kan? Ya betul Ya. betul. Itu aku tetap percaya sih. Ya betul. Karena udah sering kayak gitu kan diikutin terus. Diikutin. Tetap sabar ya, Mas. Enggak gitu guys. Tapi awal mula kebentuk Kalia itu kan pasti lumayan teresak-esak ya. Berdarah-darah lah ya. Oh, oke. Berdarah-darah lah. Berdarah-darah. Teresak-esak tuh bahasa yang kubikin aja barusan Baru ya? Masuk KBBI masih bisa. Siapa tahu masuk rekor muri kan. Ya kan siapa tahu. Mana tahu ya. Siapa Nanti tahu kita kan. infoin, Mas. Iya, Kalau ditolak jangan sedih ya, Mas ya. Udah biasa ditolak sih. Aduh. Kasih sound effect ya, editor ya, kasih sound effect ya. Tapi kan pasti ya tadi kayak banyak perjuangan yang Rikal dan istri lakukan lah. Karyawan, ini sekarang total berapa sih? Karyawan yang ada di warehouse yang Sekarang di kantor, itu kurang lebih 25 lah, 25 yang di kantor, yang di warehouse. Oke. Tapi kalau penjahit untuk kumulatif kayaknya ada kali 80 sampai 85. 88. Ya, tapi memang mereka penjahit. Karena ya mungkin karena penjahit Indonesia tuh memang terkenal bagus. Gila. Tapi Sepatu untuk tuh made in Indonesia keren. walaupun jual di luar. Ya, itu. Jadi ya 80 karena memang mengerjakan produk Kalia itu banyak persyaratan atau quality control yang jangan sampai lepas lah. Tapi R&D anak-anak warehouse dong ya? Atau Ada sendiri yang turun? tapi yang riset dari saya dan istri, dari Ulun dan istri juga. Jadi masih lah, tidak namanya kita, walaupun kita yang ibaratnya owner dari brand, mustahil kita itu bisa lepas atau orang bilang autopilot tuh nggak bisa. Ya. Bahasa autopilot itu menurut saya itu nggak ada, karena semua usaha atau bisnis itu Ownernya yang harus kita pantau. betul. Nggak bisa dilepas. Tetap on the track lah. Ya walaupun sudah ada tim yang jelas, tetap harus kita pantau. Nah, tim R&D itu ada, jadi didiskusikan dengan kami dan istri juga. Misalkan ada barang-barang yang gimana Ya, gitu. yang Shell. Boleh nih saya diskon nggak ya? Diskon ya. Potongan harga lah ya. Tapi awal mula kebentuk kok bisa kepikiran jadi boneka Laluna Doll Prayer Set. Lalu nadol prayer set. Kalau itu hati-hati guys ya, kalau salah bilang bahaya banget. Bahaya. Apa Mas? Kalau melesetnya apa Mas? Stop lagi. Oke, jadi Awal mula kok bisa kepikiran? Oke. Awal mulanya bahkan dari tim pun itu sempat pesimis. Kok inisiasi ini keluar ya out of the box lah pastinya. Kenapa gitu kan? Tapi dari kami dan istri itu yakin aja. Nah, disinilah mungkin si owner atau pemilik brand dan lain sebagainya dan teman-teman yang juga berbisnis di luar, intuisi yang tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Karena intuisi itulah yang dimiliki oleh dia dan tidak bisa dikasih ke orang. Kalau intuisi itu dikasih ke orang lain, selesai. Kayaknya ya Nggak bisa. Nah, jadi beda sense lah ya. Beda, nggak bisa. Nah, ngobrol dengan istri, tetap saya bilang tetap dibikin, tetap dijalankan. Kalaupun nanti nggak bekerja dengan baik, ya sudah nggak masalah. Yang penting kita sudah mencoba. Nah, jadi oke, mereka jalankan, dibuatlah. Karena di saat itu mungkin boleh sebut brand Mas? Boleh lah. Kayak Labubu. Itu kan cewek-cewek itu. Cewek-cewek kayak cewek-cewek berhijab ya. Ya, betul. Berhijab itu kan banyak. Ya, Saya juga punya Labubu Mas. Nah, itu Labubu itu kan ditaruh di tas mereka. Nggak tahu kita fungsinya. Mungkin kita cowok nggak tahu fungsinya buat apa gitu lah. Mungkin pemanis, lucu dan lain sebagainya. Disitulah otak kita, oh kayaknya bisa nih. Itu kan Labubu cuman boneka yang digantung di tas untuk fungsionalnya juga belum aksesoris ada. Lah ya. Aksesoris, Ya. memang real aksesoris. Disitulah karena kita buat produk mukena, bisa nih kayaknya masuk di segmen ini. Dan kita kerucutkan R&D itu sampai ke generasi.
yang memakai Labubu ini tuh generasi yang seperti apa gitu. Ya. Makanya kan ada milenial, ada Gen Z dan lain sebagainya. Nah, kita bilang lah di situ mayoritas yang membeli Labubu itu ternyata Gen Z. Marketnya udah jelas nih. Udah jelas, Ya, betul. udah jelas. Makanya kita pas pembuatan campaign di Bundaran HI, itu kita kasih judul Kalia Label Take Over Bundaran HI. Itu. Nah, itu sempat meledak. Mungkin bahasa ngeri ya. Ngeri ya. Kalia Label Take Over Bundaran HI. Jadi kita bikin. Nanti masukin ya Mas, cuplikan ya Mas. Iya, Mas ya. Editor kerja lagi Kerja, ya, Mas, ya. rasakan. Nah, itu Take Over Bundaran HI. Di situ kita udah set up, kita udah bikin skrip dan lain sebagainya. Kita bagikan, kita jelaskan ke teman-teman yang sambil CFD hari Minggu, kita akan buat produk ini dan akan launching di tanggal segini. Gimana nih pendapatnya? Oh, ini apa? Mereka sempat bingung. Oh, ini boneka ya? Iya. 80% mereka cuma bilang ini boneka ya gitu. Nah, oke, memang ini boneka. Tapi ini ada fungsi lain selain daripada boneka. Pas kami jelasin, ini mukena loh dalamnya dengan konsep boneka. Wah, mereka bilang, wah luar biasa nih idenya, bagus banget nih gini. Kapan Kak udah launching dan lain sebagainya? Ya kita sebutin tanggal kan. Ya. Nah, disitulah awal mulanya dan kenapa mukena Laluna Doll Prayer Set ini hadir. Jadi kita melek dengan keadaan tren, karena fashion satu hari kita nggak aware dengan keadaan fashion di Indonesia sekarang gimana, yaitu mungkin akan berpengaruh ke hari yang akan datang. Betul. Karena TikTok secepat TikTok nih. secepat itu perubahan apa ya, style, gaya dan lain sebagainya. Di situ. Seperti itu, Mas. Anak-anak travel juga kepake banget kan? Pakai. Ya, betul. Naik gunung, bisa bawa itu. Ya. Ya, betul. Boleh berarti nanti dibikin aja buat cowok-cowok dong. Bisa. Mukena juga, Mas. Isinya tasbih, yasin. Kok Susah. Anda ketawa sih? Kok Anda ketawa sih? Keren kan? Keren. Siapa tahu kan bisa yasin, dibikin e-book misalkan. Ya kan? Buat cowok-cowok. Siapa tahu aja kepikiran. Untuk cowok-cowok lagi proses, Mas. Wih. Lagi proses, Mas. Itu di sini aja infonya, Mas. Oh, di Jangan sini disebarluaskan aja. Ini ya. eksklusif. Eksklusif. Ya. Terus sama halnya kayak kemarin, kami ada juga launching satu produk lagi selain Laluna, itu ada Liora namanya. Oke. Kenapa nih? Mungkin diinfoin ke sini kenapa Liora hadir? Karena bahkan di Palangka sekarang pun kan semua cewek-cewek dan cowok-cowok kan terpadel-padel. Terpadel-padel. Oke, gitu kan. Exactly, terpadel-padel. Jujur lu ya. Jujur ya. Which is. Ya, terus sama halnya dengan di Jakarta juga. Jadi kita mau mengambil keadaan itu, happening yang ada di saat itu. Kenapa nih ngambil keadaan itu? Karena kita melek keadaan Ya, gitu loh. betul. Karena kita melek apa nih yang lagi happening di era sekarang. Kita bikinlah suatu konsep, tetap boneka juga, tapi bentuk bonekanya itu bulat kayak bola padel. Wih. Nah, kemarin itu pas gala launchingnya itu dihadiri oleh influencer yang lumayan lah. Masukin Mas ya. Ada A, B, C, D Mas. Ini ngejual nih Mas. 1, 2, 3. Yang bagus-bagus Mas masalah. Ya, yang tuing-tuing. Framingnya oke banget ya. Bagus. Ini bagus-bagus ini orang-orang itu. Jadi dihadiri. Anak Sule ya? Ya, salah satunya Putri Delina. Putri Delina. Terus kemarin ada Kak Dwi Handa juga, ada Kak Mega Iskanti, sampai ada Kak Agnia juga dan kawan-kawan yang lain lah. Nah, itu launching lah kami dengan membuat suatu pertandingan padel itu. Nah, kita bikin ada hadiahnya, terus fun match-nya juga, mini turnamen dan lain sebagainya. Nah, disitulah alhamdulillahnya itu diterima baik dengan market kita sekarang. Nah, jadi kenapa hal itu bisa kami buat dan kami ibaratnya bikin sehingga terrealisasi suatu produk? Ya, kita harus melek keadaan aja. Apapun bisnisnya, apapun yang kita kerjakan harus aware. Bahkan jangan sampai ada suatu masalah datang dulu ke kita, tapi sebelum masalah itu datang, kita udah siapkan dulu solusinya. Nah, itu. Jadi tuh biar nggak pusing Mas. Iya betul. Gila ya, visioner juga beliau ini ya. Tadi ajarin Mas tadi di belakang layar tadi. Gini ya Mas katanya. Saya gini-gini aja Mas, jualan kopi saya. Ini kopi dulu guys. Ngobrol Mas. Santai dulu. Nah itu kurang lebihnya perjalanan gitu. Kalia Label. Sampai di titik sekarang alhamdulillah. Apalagi mau Ramadan ya Mas. Wih, cair ini.
Ya, cair, Mas. Alhamdulillah, Mas. Cair. Mau apa? Kopi apa, Mas? Semprot aja, bisa nggak semprot? Semprot aja gitu dikit. Jadi nggak usah jadi brand ambassador mulu. Nanti aja kita ngobrol di belakang lah ya. Jadi itu persiapan Ramadan. Tetapi itu produknya apa sih yang Mana? Padel. Hah? Bola atau Mau kena. Oh, mau kena. Tetap. Nah, Kalia ini pun banyak juga bertanya dari teman-teman, kapan nih mau bikin baju, mau bikin yang lain. Ya. Nah, betul. Nah, tapi dari masukan dari teman-teman brand owner juga yang ada di sana, ya intinya kesimpulan dari kami, ketika memang kita memfokuskan suatu bidang itu, yaudah kita fokus ke situ karena nanti audiens kita ketika melihat atau tercompang-camping di dalamnya bingung. Ini pendapat kami ya. Ini pendapat kami, mungkin bisa benar atau tidak bekerja di lain enggak. Ada masalah. Yang penting dari kami pengen memfokuskan kami menjadi spesialis prayer set di Indonesia. Oke, jati dirinya lebih jelas. Ya, jadi orang mau nyari prayer set, orang mau nyari mukena buat seserahan, hampers, untuk traveling, apa dan kawan-kawannya, ya Kalia Label gitu. Iya, betul. Seperti itu, Mas. Terjangkau juga lagi ya. Terjangkau, Mas. Mas 300.000. Bisa, Mas, diskon. Diskon bisa. Diskon, tapi Mas. harga normalnya Nanti saya markup naik ya, Mas. Sekisarin itu tapi ya harganya. Iya, harga mulai kalau mukena travel itu sekitar 170, 180 lah. Sampai mukena mahar itu sampai 600 ribuan. Nah, sekarang terlaku terjual Alhamdulillah, Mas. 5.000. Lebih dong lah, 10.000 lah ya. Alhamdulillah, Mas. Ya, lumayan, Mas. Lumayan. Buat beli nasi goreng, Alphard, nasi kuning. Ntar guys, 10.000 dikali. Duh, dihitung, Mas. Nggak usah masuk ya, Mas. Beri, Mas. 50.000. Satu Mini Cooper guys. Enggak lah. Enggak, itu Satu Kijang nggak mungkin juga. itu ini buat teman-teman kan. Betul. Yang penting teman-teman 2,5%-nya kan tetap dikasih. tetap, Mas. Itu nggak boleh enggak itu, Mas. Betul. Jadi aman, Mas. Makanya namanya Rikal Iman tadi kan. Dan Reja Dan Takwa. Nah, itu. Masuk terus. Berarti sekarang tinggal di Sekarang tinggal di Jakarta. Stay Tepatnya di Depok. udah beli rumah. Belum, Mas. Belum. Makanya doain ya, Mas. Pastilah. Sedih juga sebenarnya, Mas. Masa Namanya sih? anak rantau, Mas. Masa sih nggak punya rumah? Belum, karena masih mengutamakan dan memfokuskan Ke untuk bisnisnya. bisnis. Oke. Karena intinya obrolan dari kami dan istri bukan menjadi prioritas awal untuk rumah yang kita beli, kepemilikan lah intinya kan. Karena ya masih bisa kita untuk sewa dan lain-lain sebagainya. Jadi kami pengen mengembangkan di bisnis. Oke. Kalau mesinnya udah jadi, mesin motornya udah kenceng ya, Mas. Ya. Bisa kebalap yang lain. Ibarat Mas. motor nih. Ya, tapi kalau mesin Pos-1. Jupiter puluhan tuh bisa itu. Itu. Tapi kalau pondasinya mungkin masih belum terlalu ini kan ya takutnya karena kan semakin jauh kan anginnya semakin kencang. Iya, pasti. Seperti itu, Mas. Makanya doain ya, Mas ya. Pastilah. Malam nanti tahajud lah, Mas. Malam nanti insya Allah saya karena kan mau punya istri juga. Waduh, emang Kan pengennya. pengennya. Ada yang tahu Iya, kita guys. nanti yang mau daftar di mana, Mas? Kolom Nggak komentar ya, Mas. dong, Nggak usah. nggak usah. Kayak zaman Bahari. Ketik rek spasi jodoh Reja nggak mungkin dong. Oke. Oke, berarti sekarang sedang fokus membangun jati diri si brand. Tapi udah kebentuk lah ya. Tapi akan lebih fokus intens lagi akan lah. lebih fokus lagi, akan intens lebih dijiwai lagi lah. Kemungkinan bikin brand baru kalau pengen produk-produk yang Ya, mungkin. lagi berjalan, lagi pembentukan tim, terus pembagian ya kerjaan lah dengan teman-teman kan. Berarti pasca sarjana hukumnya nggak kepake dong? Atau Kalia Label ini sebagai sampingan aja atau? Kalau pendidikan kemarin pastinya kan namanya pendidikan ya, kita S1, S2 dan lain sebagainya itu akan menjadi bekal kita lah. Takut nanti, Mas, kalau dibilang nggak berguna, Mas. Saya diserang, Mas. Memang itu sengaja saya pancingan aja. Untung kuat ya, Mas ya. jadi itu kepakai untuk kita, maksudnya ya bertemu dengan orang, gimana cara kita berdialektika. Relasi berdialektika jual ke dosen-dosen, gitu. Ibu Siti kan nggak ada aja pasti. Ada kan dosen Ibu Siti ada nggak? Ada. Ada. Pas Slamet? Nah, jadi memang fokusnya sekarang di menjalankan brand ya, Kalia Label itu sendiri dan masih untuk untuk membesarkan ya memaksimalkan dan lain sebagainya. Mungkin next yang akan direncanakan mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini. Amin. Brand
lainnya Ya. menjadi sister brandnya dari kalian sendiri gitu. Mana tahu ada yang cowok nanti siap ya Mas ya? Saya jadi apanya? Foto yang moto Mas, yang moto Mas, yang moto. Udah mudah kepancing dia. Ya oke. menjahit. Gak apa penjahit tuh bagus loh. Bagus. Bagus. Gitu. Penjahit Indonesia tuh keren-keren guys. Yes. Bentar, minum dulu. Minum dulu. Orang Pagatan. Nanti dulu. Ini udah berapa menit sih? Berapa? 38. 38 menit. Setengah jam. Belum bahas masa kecil beliau. Belum bahas Pagatan tadi. Pertanyaan langsung loncat ya lo. Oke. Saya baca dulu. Aman. Tapi karena udah diceritain semua jadi kayaknya nggak ada titik terendahnya deh. Ada. Tapi kan sudah berteman nih belum? Belum. Aku bantu nah. Supaya ada bahan ya lo. Ya boleh. Iya. Tapi maksudnya kan dari tadi Bos. Ini orang Pagatan juga. Ya. Oh Ini iya. lurah. Pagatan mana sih? Pagatan mana sih? Jangan, nggak ada di peta Mas. Nggak ada di peta. Ada dong. Ada. Kemarin baru balik aku. Oke. Langsung ngajuin Mas ya. Langsung Masukin. ngajuin. Ya. Tapi sekarang tinggal di sana terus punya brand, orang-orang kenal nggak Anda ini orang Palangkaraya? Yang punya Kalia label. Atau kenal istrinya aja kan? Ya, ini nggak ada ini katanya. Tapi ya memang, tapi untuk di sana atau di Jakarta yang lebih show up untuk ke teman-teman brand, owner dan lain sebagainya memang istri karena kalau saya yang ibaratnya yang kelihatan kurang masuk lah. Ya, beda kalau mungkin produk yang kita jual itu cowok gitu. Nah. Ya kalau saya di balik layar aja Mas. Aku baca dulu guys. Nggak apa, terus aja. Terus ya. Ada jahit mekatnya kena. Ada aja itu. Kerjaan lah. Nggak, jangan dikat nih nggak apa kok. Jupiter apa belalang aja. Panik guys, ada bosnya. Kim Property. Yang punya properti Kaltengan. Nah. Tapi kan sekarang sudah melebarkan sayapnya Kalia Label ini ke Asia Tenggara. Iya, benar Mas. Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam. ya, yang ya report dari tim sih paling banyak itu masih Malaysia. Itu after rekor Muri berani ke Asia Tenggara atau sebelumnya udah memang sebelumnya udah pelan-pelan. Okay. Nah, tapi ada dorongan juga dari si Laluna ini, Laluna Doll, semakin terutama Malaysia itu lumayan banyak. Bahkan mereka kemarin ada tawaran dari Malaysia sendiri untuk mengambil produk Laluna ini dan ditaruh di Malaysia gitu loh, secara resmi. Ya kami masih berpikir lah, apakah ini akan bekerja dengan baik atau ya keeksklusifan produk ini memang harus dimiliki oleh Indonesia aja atau gimana gitu loh. Nah terus Brunei juga sama, nah hati-hati sama tuh Malaysia. sama tetangga. Ya makanya. Negara tetangga tuh hati-hati. Kenapa Mas? Emang Mas? Nggak apa-apa aja, hati-hati aja. Rumput tetangga kadang-kadang lebih hijau kan. Pengalaman emang Mas. Enggak. Di Singapura, Brunei. Ada tawaran ini juga kerja. Belum ada ya? Kerja sama dengan ya. Belum sih. Buka belum Mas. Belum ada. Bilangnya kayaknya belum aja. Ya, tapi targetnya akan lebih luas. Ya, akan lebih luas. Ya, tapi nah sama nih diinformasikan sekarang juga karena masih belum berjalan tapi akan berjalan. Kita akan mulai ngerambat ke pasar yang lebih jauh lagi, ke pasar Eropa, itu ke UK. Gokil. Ke London. Ya, Saudi. Belum Mas. Oh, belum. Nggak beda Mas, Timur Tengah sama Eropa beda. Beda. Saya tidak belajar geografi guys. Beda. Nah, jadi ke UK. Jadi kemarin adalah obrolan dengan media dan lain sebagainya. Jadi mulai kita coba kirim barang Indonesia atau produk lokal Indonesia untuk go internasional. Amin. Ya, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan ada dukungan dari Indonesia, pemerintah. Tapi pemerintah Indonesia udah selalu support. Selalu support. Hal yang baik. Selalu support pokoknya. Langsung cepet banget jawabannya. Selalu support. Nah itu.
Jadi akan ada di UK bersamaan dengan brand-brand lokal yang lainnya. Ya mudah-mudahan brand lokal Indonesia itu bisa memberikan warna lah yang baik di mancanegara lain, di negara-negara terkhusus kan Eropa bukan mayoritas kita di sana, tapi ya gimana caranya kita Muslim harus show up juga lah di sana. Betul, amin. Karena tidak sedikit juga kan masyarakat kita Muslim yang ada di UK, yang ada di Inggris, London dan kawan-kawannya. Ya. Seperti itu, Mas. Oke, keren banget ya Gen Z sekarang ya. Kemarin ketemu Mika. Mika juga Gen Z terkenal. Tahu nggak? Kenal nggak? Kenal. Masa Mika Tambayong. Bukan. Beda. Tapi ada pesan-kesan nggak untuk anak-anak Palangkaraya yang merantau, terus siapa tahu bisa jadi CEO juga, CEO ya. CEO in this economy. Apa ya? Pesan mungkin jangan terlalu menghabiskan masa muda kita untuk bermain lah, yang dimana tidak memberikan hasil yang positif. Ya, karena jujur ini perjalanan pribadi juga. Mungkin di saat masa muda kita itu terkhususnya waktu SMP ya. Saya pribadi memang salah satu yang dikekang oleh orang tua. Ya lihat teman-teman kan sore sampai ke malam bisa nongkrong dengan teman, tapi saya nggak bisa gitu. Ya, dulu main PS di beli sekolah. Tapi ya. Cempaka. Ya, ingat itu masa lalu, Mas. Nah, tapi mungkin hal positif yang kita bisa ambil, orang tua itu kan pengen kita baik. Betul. Mungkin dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ya. Tapi pada intinya jangan pernah sia-siakan masa muda kita untuk berkarya, karena dari riset juga yang ada, umur itu akan mempengaruhi pola pikir. Betul, sepakat. Jadi semakin tuanya kita, otak kita tidak bisa dipungkiri akan melemah untuk berpikir. Betul. Nah, makanya umur 20 sampai dengan 30 dan lain sebagainya itu masa produktifnya untuk kita berpikir. Dan teman-teman yang di luar, di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya sampai ke luar negeri pun, kalian punya niatan baik untuk pergi ke sana untuk mencari peluang yang lebih baik, karir yang lebih terang. Jadi jangan sampai ada suatu hal yang menghalang itu, entah kekonyolan yang kalian lakukan. Betul. Atau kelakuan yang diintervensi oleh teman-teman yang tidak tahu arah hidup kemana dan lain sebagainya gitu. Terus di luar, di Pulau Jawa itu peluang sangat besar. Jadi pandai-pandailah kalian untuk membaca peluang sehingga kalian bisa sukses. Amin. Di luar dan balik ke Pulau Kalimantan atau ke tanah kita Kalimantan atau Palangkaraya ini dengan keadaan baik, dengan orang mengenal kita sukses, dan pastinya orang Kalimantan pun bakal bangga lah. Amin. Karena kita bisa sukses di luar gitu. Betul. Seperti itu. Seperti itu, Mas. judul kita, jangan lupa kembali pulang, nanti kita bakal ada acara Kimfest volume 2. Jangan lupa datang Jangan lupa di datang tanggal 7 Februari. Ya betul, ada Ustadz Koh Denis pengisi acaranya, terus ada Ajan Doda Fema, Miftah Farid, terus yang saya tunggu-tunggu adalah Ratu Aulia. Dari sekian banyak itu ya berarti ya? Enggak, maksudnya Infonya. semuanya suka kok. Semua. Semuanya suka. Nah, kira-kira Mas nanti datang nggak? Insya Allah, Mas. Insya Allah datang. Kalau ya? Mas Reza undang, datang. Datang. Terus kalau kita minta sponsor gitu bisa? Bisa, Mas. Bisa ya? Sudah kemarin ngobrol, Mas. Udah ngobrol. Sudah, Mas. Berapa biji katanya, Mas? Katanya 1.000. Oke. 1.000, Mas ya. Kita minta 3.000 boleh nggak? Boleh, Mas. Oke. Potongan kecil-kecil ya, Mas. Tanda tangan ya. Tanda tangan ya. Saya udah siapin ini. Saya udah siapin tanda tangan, perjanjian kontrak. Langsung ditodong ya. Bagus. Ya, ini sudah siap, tanda tangan, semua aja. Pulpen, pulpen saya udah siap, Mas. Ini, Mas, silakan. Jadi jangan lupa guys ya. Bentar ya, Mas. Dibaca dulu, Mas. Dibaca dulu boleh, baca dulu boleh. Ini salah. Ini salah, Mas, namanya. Revisi dulu kayaknya, Mas. Kan saya bilang. Revisi, Mas. Ini malu-maluin sumpah. Tim-tim kreatifnya malu-maluin, Cuk. Revisi, Mas. Baca Tuh. dulu. Gak usah dibaca. Gak usah ini. Yang intinya itu ya, Mas ya. Ya, ini tanda tangan dulu, Mas. Tanda tangan, Mas. Ini bahaya. Salah, Mas, namanya, Mas. Soalnya ada. Oh, namanya sama, Mas. Materai. Materai ada nggak? Dijilat aja. Dijilat. Kayak zaman Bahari Kala. Sama, Mas, namanya, Mas. Nama lengkapnya, Mas. Rikal, Mas. Rikal Ganteng. Rikal CEO CEO Kalia Label. Astaga. Nah, tanda tangan sih, Mas.
Tenang aja, santai. Nanti kan Berapa ini, Mas? 3.000 Mas. Ya ampun. Lagi-lagi nah 3.000 picis ya. Gila. Pak Haji. Gila Pak Haji ya. 3.000 picis nanti buat teman-teman. Nanti bakal dikasih undian gitu kah? Undian. Ini Mas, umroh Mas. Enggak dong. Enggak ada. Ini aja. Enggak usah. Umroh Mas. Banyak banget nanti yang datang. Ampun. Tapi gitu, banyak ya orangnya. Udah banyak yang daftar kan ya? Jalan sehat apa? Ada jalan sehat. Oh iya. Oh bersama kalian take over bundaran besar. Bundaran besar. Burung bukan dong. Bundaran tentara. Tahu nggak? Dari zaman dulu tuh tentara memang. Tahu nggak dulu kan ada pasar malam di sana. Udah tahu Mas. Nembaknya mana? Arah Palma. Dulu namanya Palma. Sekarang jadi Neo, tapi jadi XS1. Lanjut Mas, tanda tangan dulu. Oh, udah. Sudah Mas. Udah tanda tangan ya. Iya, saya terima. Ini guys, lumayan. Nanti undang-undang lagi dong yang gini-gini. Tanda tangan lagi kita. Asal ada di ujungnya ya Mas ya. Iya, penting tanda tangan. Saya simpan dulu ya. Simpan sini aja deh. Gitu. Oke. Terakhir. Kira-kira hal apa yang membuat Anda merasa santai Mas, jangan tegang Mas. Dalam masalahnya kayak Mas. Jawabannya harus deep gitu kan. Dalam. Yang membuat Anda merasa sekarang kayaknya saya sudah merasa di titik kalau pengembangan Kalia Label juga pasti masih luas lah ya. Masih. Di titik yang dimana ibaratnya cukup deh untuk Kalia atau nggak ada? Kalau cukup untuk ekspansi di Kalia kayaknya belum Mas. Nggak, karena masih jiwa masih ada tenaga kan. ya. Pikiran masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin belum selesai lah. Iya. Akan terus berkarya, akan terus melebarkan sayap sampai Kalia Label, perusahaan Kalia Label bisa nggak cuman menghidupi kami dan teman-teman yang ada sekarang, bahkan bisa ke generasi-generasi selanjutnya. Karena sesungguhnya bisnis yang kami pengen atau Kalia Label yang kami pengen itu bukan cuman bisnis yang ya untuk keperluan kita sekarang, generasi kita sekarang atau anak dan lain sebagainya, tapi suatu bisnis yang akan berjalan dan yang akan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang di dalamnya. Karena kalau cuma untuk memikirkan jangka sekarang aja, ya mungkin pendek waktunya dan nggak perlu harus ekspansi yang gimana-gimana. Makanya itu yang harus dikembangkan supaya semuanya bisa hidup dan berkembang bersama Mas. Gokil. Seorang Rikal, CEO Kalia Label yang telah mendunia. Wah. Dari Pagatan. Yang tahu Pagatan cari di Google. Thank you banyak Kal. Terima kasih banyak Mas. Sehat-sehat. Sukses selalu. Sukses selalu. Saya juga sebagai podcaster awal di Kim Entertainment. Dari Pagatan juga. Memang orang Pagatan ini top chair ya Mas. Nah, ini ciri khas orang Pagatan tuh apa yo? Apa Mas? CEO Mas. Talenta. Aku belum CEO sih. Belum ya Mas. Ya, Ini CEO ini Kos LLC Mas. Hati-hati Mas cara bacanya. Oh, bahaya Mas ya. Awas ya. Kurang satu huruf bahaya. Oke. Jadi Lesiti. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Terima kasih buat teman-teman semua. See you next episode. Tepuk tangan dulu.